cara genggamnya saja beda. Sepatu yang dipakai beda, baju yang dipakai beda, wajahnya beda gitu ya. Nah, kalau yang beda nggak usah disama-samain. Oke? Yang udah sama nggak usah dibeda-bedain. Nah, hari ini kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu ada di mana. Karena memang setiap anak terlahir dengan perbedaan karakter. Nah, ini kabar baiknya, ibu-ibu, bapak-ibu. Setiap anak terlahir dengan membawa masalah kepribadiannya masing-masing. Karena karakternya berbeda, berarti anak-anak kita itu terlahir dengan membawa problem perilaku, problem kepribadian masing-masing. Tapi nggak usah khawatir, ibu-ibu, bapak-ibu. Kalau Anda menemukan keunikannya, Anda akan menikmati setiap problem-problem yang terjadi karena setiap problem kepribadian adalah kesempatan dan masa Anda sebagai orang tua untuk bertumbuh melihat perkembangan anak Anda. Oke ya? Jadi sangat baik banget, nggak usah stres ibu-ibu, bapak-ibu ya. Saya tahu, saya nggak tahu dengan keadaan hari ini Anda datang ke ruang virtual dalam kondisi hati yang seperti apa. Ya, percayalah hari ini sedikit banyak pasal ini akan melengkapi Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Nah ini, kenali karakter, kepribadian, dan kecerdasan anak Anda sejak awal, sejak semula, sejak dini. Ada yang namanya original intention. Wah, itu kalimat penting itu. Original intention. Apa sih original intention itu? Berarti artinya gini, seorang anak itu terlahir dengan membawa maksud yang original. Oke? Maksud yang asli, yang nggak bisa terkopi oleh anak lain. Makanya kita mesti kenali sejak awal. Saya tulis di situ. Kenapa kita mesti mengenali sejak awal? Karena mengenali jati diri anak sejak dini adalah kunci pemecahan masalah anak-anak Anda. Oke? Kalau Anda berkata hari ini, Pak Jeffrey, anak saya nakal, nggak bisa diatur. Itu kalimat dan kata yang kurang tepat. Ya, karena pada dasarnya setiap anak bisa diatur, setiap anak bisa dilatih, dan setiap anak bisa diberitahu. Asal Anda menemukan fitur keunikannya. Yang dalam hari ini kita akan membahas perilakunya. Oke, dengan 4 dimensi kuadrat. Dominan, intim, stabil, cermat. Kita akan lihat sama-sama. Ya, jadi kalau Anda tahu perilakunya, Anda akan mudah memecahkan masalah anak Anda. Ya. Nah, nih, ibu-ibu, bapak-ibu, kalau gitu kecerdasan perilaku itu yang kayak gimana? Nah, itu. Kecerdasan perilaku itu adalah kemampuan kita memahami perilaku anak itu titik awal, starting point untuk mengetahui cara belajar, ya, untuk bisa berkomunikasi dan bukan cuma cara belajar, bukan cuma komunikasi, tapi memecahkan masalah. Beberapa dari anak Anda, ibu-ibu ya, bapak-ibu, beberapa dari anak Anda semakin Anda kasih perintah makin banyak tanya, kayak anak saya, ya, 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 semakin kasih instruksi dia balik, ya, seakan-akan lagi mau naik pesawat, welcome on board gitu ya. Ya, selamat datang di penerbangan Garuda GA321 yang menerbangkan Anda ke Bandar Udara Pekalongan. Oh, belum ada ya Pekalongan ya. Ya, Bandar Udara Semarang misalnya ya. Ya, jarak yang kita tempuh, aduh banyak nanya. Kenapa? Karena anak saya itu ada kecenderungan anak yang cermat. Ya, nanti kita akan sama-sama belajar ya. Oke. Nah, ini. Oke, sekarang saya masuk pada inti permasalahan atau inti materi. Bapak Ibu, Anda mesti mengenali ada yang namanya ekspresi perilaku. Wah. Oke ya. Nah, Anda mesti kenali anak Anda nih, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Nah, ekspresi perilaku itu ada 3. Sebelum nanti kita masuk pada dimensi. Oke, dimensi perilaku. Bedakan ya antara dimensi perilaku sama ekspresi perilaku. Oke, itu ada bedanya. Oke, sekali lagi, ada yang namanya dimensi perilaku, ada yang namanya ekspresi perilaku. Nah, ekspresi perilaku itu 3. Nih yang pertama.
anak Anda mengekspresikan perilakunya lewat yang namanya personality. Oke? Apa sih personality itu, Pak Jeffrey? Personality itu ekspresi luar yang nampak dari diri kita, yang nampak dari diri anak. Jadi yang luaran, yang baju, ya, yang tampak dari luar. Nah, karena dia pakai baju berarti dia self-masking, topeng. Oke ya? Self-masking, apa yang nampak dari luar. Nah, karena itu apa yang nampak dari luar, berarti itu belum tentu karakter yang sesungguhnya si anak. Gitu ya. Saya lagi menangani nih sebuah sebuah problem seorang ibu yang kemarin 2 hari ini belakangan menelpon kami. Ibu ini cerita gitu ya, bahwa anaknya itu saat ini ya, maaf ibu-ibu, saya singkat aja, anaknya ini beberapa waktu terakhir ini terdeteksi kecanduan pornografi. Oke, anak laki tentunya ya, kecanduan pornografi ya, usia SMA kelas 2. Tapi kecanduannya sejak kapan belum tahu. Wah, anak ini kemudian pelajarannya merosot, ya. Kemudian anak ini jadi berbeda gitu ya. Ya, ibunya nangis gitu ya, ibunya sedih banget gitu ya. Dan ekspresi perilaku itu terlihat gitu ya. Nah, makanya ingat baik-baik Bapak Ibu, ya, belum tentu karakter yang sesungguhnya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tapi ada ekspresi perilaku yang kedua, namanya temperamen. Nah, namanya temperamen. Ekspresi perilaku yang kedua itu namanya temperamen. Apa sih temperamen itu? Kombinasi faktor kelahiran yang secara tidak sadar mempengaruhi perilaku kita ketika kita di bawah atau di dalam tekanan. Jadi lihat ya, ternyata temperamen itu lahir dari faktor genetik. Oke? Kombinasi faktor kelahiran, ya. Jadi makanya kenapa ibu-ibu masih ingat, kalau Anda masih pernah tahu atau pernah membaca, kenapa kalau ibu lagi hamil, kehamilan ibu itu harus dipastikan kondisi psikisnya. Oke ya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi temperamen anak. Nah, saya pernah tangani sebuah kasus, ya. Suaminya ini pemarah banget. Waduh, ya. Pemarah banget. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit marah. Ternyata sampai satu ketika di ruang konsultasi, ruang konseling, suaminya ini cerita, ya, orang tuanya itu dia cerita bahwa papa mamanya itu ngaku bahwa sepanjang kehamilan si mamanya waktu melahirkan si anak ini, si dia ini, orang ini, ya, dalam tempo 9 bulan, itu semua di bawah tekanan, kondisi ekonomi lagi carut-marut, dan papanya suka emosian, akhirnya mempengaruhi janin orang tua. Janin si anak. Oke ya. Jadi temperamen itu ada faktor genetiknya ketika di bawah tekanan. Dan yang terakhir, ekspresi perilaku yang ketiga adalah ada yang namanya karakter. Oke, namanya karakter. Apa sih karakter itu? Karakter itu siapa sebenarnya kita yang sesungguhnya. Nah, karakter itu dibentuk dari apa? Pengalaman masa kecil, pendidikan, motivasi, kepercayaan. Itu karakter dibentuk dari situ. Oke ya. Jadi hari ini ya, Bapak Ibu udah paham ya. Kalau Anda berkata sama saya, Pak, perilaku anak saya jelek, Pak, perilaku anak saya buruk, Pak, perilaku anak saya baik. Nah, perilaku yang mana? Setuju ya, Ibu-ibu ya, Bapak-Ibu ya? Perilaku yang mana? Ekspresi perilaku yang mana? Personalitinya, temperamennya, atau karakternya? Nah, kabar baiknya, personality, kabar baiknya bisa berubah. Temperamen bisa dikendalikan. Karakter bisa dibentuk. Wow, ya, harusnya 3 kata di dalam kurung ini jadi kata yang membuat hati kita itu makin bersemangat membesarkan anak ya. Ya. Kenapa? Ada faktor keunikannya. Kenapa ada faktor keunikannya? Karena ada faktor ekspresi perilakunya. Bisa berubah, bisa dikendalikan, bisa dibentuk. Boleh sambil nge-mute, nggak apa-apa, nggak usah di-unmute. Ya. Kita hitungan ketiga, kita bilang bisa. Iya, ya. 2, 3. Bisa. Nah, sekali lagi boleh 2, 3.
Bisa. Bisa. Wow, Tika paling semangat ngomong bisa. Iya, iya, iya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Dari tadi memang udah mulai, tapi ini baru mulai sesungguhnya ya. Semangat Bapak Ibu ya. Yuk. Nah, ada pakar pendidikan nih, favorit saya nih ya. Ya, Arif Rahman Hakim ya. Dia menulis setiap anak dilahirkan dengan kecerdasan dan potensinya masing-masing. Wow, ya. Ya, jadi tahan kalimat-kalimat yang ada berkata gini, aduh anak saya mah nggak bisa diandalkan, aduh anak saya mah nggak tahu apa-apa, aduh anak saya mah, ya itu udah ada yang usap-usap wajah waktu saya bilang gitu ya, udah ada yang lap-lap muka gitu ya, 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 ya. Ada lagi Sotarjo Wiramiharja berkata, potensi akan berkembang maksimal melalui dorongan lingkungan terdekatnya. Dan siapakah lingkungan terdekatnya? Daddy and mommy. Ya. Papa dan mamanya adalah lingkungan terdekatnya. Oke, kita lihat lagi. Makanya itu akan berkembang. Ya. Nah, pertanyaannya nih. Apa yang mempengaruhi perilaku seseorang atau seorang anak? Ada dua. Ada yang namanya sifat bawaan, yang tadi saya bilang perilaku. Oke, perilaku itu ada tiga, ingat. Ya, ekspresi perilaku ada tiga. Personality, temperamen, dan karakter. Nah, yang pertama itu perilaku seorang anak itu sifat bawaan yang tadi udah kita belajar. Yang kedua lingkungannya. Nah, ini Bapak Ibu udah tahu. Nah, kabar baiknya, nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk. Tapi saya akan selalu bilang kabar baik di balik kabar buruk ya. Ya, sifat bawaan itu memberi kontribusi 20-30%. Lingkungan mempengaruhi 30%. Oke? Ya, lingkungan itu 30%, sementara sifat bawaan itu 20-30%, sementara lingkungan 70-80%. Oke ya. Bapak Ibu udah paham sampai bagian ini, saya lanjut ya. Yuk kita lihat lagi. Nah, saya masuk. Apa sih DISC itu? Nah, ini DISC kalau Bapak Ibu ingin tahu. Nih. DISC itu adalah alat psikometri ya, yang diciptakan untuk mengukur kepribadian anak, kepribadian seseorang, individual difference. Ya, lebih tepatnya perilaku anak, perilaku kerja, aktivitas seseorang dan bagaimana dia berespon. Ya, jadi DISC ini nggak cuma untuk anak, tapi untuk orang tua, untuk pekerjaan. Saya menggunakan tools ini di banyak tempat, baik konseling pernikahan, ya pramarriage, konseling misalnya rekrutmen, ya interview, ya sebentar lagi jam 1 siang sampai jam 5 sore saya akan nangani rekrutmen dan interview sebuah company. Gitu ya. Nah, lebih tepatnya itu perilaku. Jadi orang tua itu mesti paham. Sebelum Anda memahami perilaku anak, Anda harus memahami perilaku Anda sendiri. Karena kalau enggak, Anda akan paksa anak Anda untuk melakukan aktivitas sesuai dengan perilaku Anda. Padahal, sama nggak perilaku anak Anda dengan perilaku Anda? Berbeda. Nah, karena Anda nggak pernah tahu perilaku si anak, Anda paksa si anak melakukan sesuatu berdasarkan pendekatan perilaku Anda. Kira-kira anak suka nggak? Anak nggak nyaman, anak nggak suka. Karena kenapa? Tidak menampilkan perilaku dia yang sesungguhnya. Makanya, saran saya sebelum Anda mengetahui perilaku anak Anda, yuk ketahui dulu perilaku orang tua. Karena di ruang-ruang konsultasi, ya orang tua komplain ngomel gitu ya. Ternyata problemnya di mana? Tahu Bapak Ibu? Problemnya adalah si orang tua nggak memahami perilaku anak, dan si orang tua nggak memahami perilaku dirinya sendiri. Ingat, perilaku tadi 3, ya. P, T, K. Personality, temperamen, karakter. Atau biar gampang diingat, TKP. Ya, tempat kejadian perkara misalnya ya. Ya, temperamen, karakter, personality gitu ya. Terserah mau bahasnya gimana, oke? DISC mengukur perilaku. Wow, ini kabar baiknya. Dapat diobservasi. Oke? Dapat Anda observasi. Ya, Anda nggak perlu ngambil certified seperti saya yang 3 hari 2 malam, terus ujian selama 1 bulan bikin laporan dan disertasi gitu ya. Nggak perlu. Hari ini akan sangat memudahkan Anda, perilaku itu bisa diobserv.
Mungkin Anda berkata gini, emang akurasi DISC berapa persen? Saya mau kasih tahu, di atas 85% akurasinya. Wow, jadi akurat ya Bapak Ibu ya, di atas 85%. Oke, nanti ada tools-nya tuh. Saya lanjut lagi. Ingat Bapak Ibu ya, DISC itu nggak mengukur IQ ya. Pak Jeffrey, saya ingin tahu tingkat kecerdasan intelektual anak saya. Nggak bisa diukur pakai DISC ya. Ya, DISC itu ngukurnya perilaku. DISC merupakan alat yang bebas bias budaya. Oke ya, nggak peduli ya. Anda dari suku apa, nggak peduli Anda tinggal di mana, nggak peduli, bebas bias budaya. Oke, kalau ini tadi saya udah bahas ya, mengidentifikasi tipe perilaku seseorang DISC itu, ya. Oke ya, tadi ini saya udah bahas seperti yang mirip yang di bagian atas. Saya hanya memastikan aja supaya Anda kembali memahaminya dengan baik. Nah, ini. Saya masuk pada dimensinya. Oke, ingat ekspresi perilaku 3, dimensi perilaku 4. Ada yang namanya dominan, ada yang namanya intim, ada yang namanya stabil, ada yang namanya cermat. Oke, dominan, intim, stabil, cermat. Oke ya, D, I, S, C dalam bahasa Inggris, dominance, ya, influence, steadiness, dan compliance. Nah, seperti apakah perilakunya? Nah, Bapak Ibu, ingat keempat perilaku ini, dimensi ini, empat-empatnya ada dalam diri anak Anda. Oke? Keempat perilaku ini ada dalam diri semua atau setiap orang. Semuanya ada. Dan tidak ada perilaku yang paling baik dan tidak ada perilaku yang paling buruk. Nggak ada. Oke ya? Karena setiap perilaku punya kekuatan dan setiap perilaku punya titik kritis. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Punya titik kuat, punya titik kritis. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk fokus pada kekuatan, siasati kelemahan. Kalau kita orang tuanya gimana, Bapak Ibu? Waduh, yang diangkat-angkat yang mana? Yang dikasih zoom, set gitu yang mana? Kelemahan ya, ya. Titik kritisnya yang kita ngomel terus ya. Tapi kita nggak pernah lihat titik kekuatan anak-anak kita. Sama seperti suami istri ya, orang tua gitu ya. Makanya kita perlu memahami. Oke, nah ini saya akan sharing pelan-pelan dan sepanjang mulai bagian ini, please Bapak Ibu, Anda mulai belajar kenali perilaku Anda dan perilaku anak Anda, perilaku istri Anda. Ya, mari kita mulai. Nih, oke. Orang tua atau, aduh saya salah ngomong ya, orang agak jeda tua gitu ya, maksud saya orang tua gitu ya, ya orang tua saya keingat Kristi soalnya tadi pagi ya, ya, ya. Orang tua gitu ya, orang tua dominan cermat itu fokus sama tugas. Anak yang dominan cermat itu fokus banget sama tugas, task oriented. Makanya semakin Anda kasih tugas, dia makin semangat. Semakin Anda kasih tanggung jawab, makin antusias. Berbeda dengan kakaknya, berbeda dengan adiknya. Semakin dikasih tugas, makin frustasi. Nanti kita akan lihat ya. Ya. Nih. Anak intim stabil atau orang tua intim stabil itu fokusnya di people, orang. Senang bangun hubungan, ya, terlahir untuk bicara, ya, dari terbit matahari sampai terbenam, sampai gelap, memang terlahir untuk bicara, bahkan tidur aja bicara, ya, lewat menggigau, ya, ya, ya. Sementara anak dominan cermat baru diajak ngomong ngejawab, bahkan kalau diajak WA-an jawabnya setengah-setengah. Simple, sederhana, singkat. Nak, udah makan belum? Sudah. Makan apa? Makan apa aja. Di mana makannya? Di mana aja, misalnya gitu ya. Singkat-singkat. Sementara anak intim stabil kalau Anda tanya, makan apa nak hari ini? Ini mama tahu nggak? Ya, tadi saya jalan-jalan sama teman, sampai mamanya pusing. Ini yang ditanya makan apa, jawabannya jalan-jalan sama teman. Langsung Anda cut kan? Kebetulan Anda orang tua dominan cermat. Mama tanya itu makan apa? Padahal si anak itu lagi menceritakan prosesnya.
Sementara Anda, tujuan lebih penting daripada proses. Ya. Sementara anak Anda, ya, proses lebih penting daripada hasil. Nah, itu tabrakannya anak intim stabil dengan dominan cermat. Ya, karena fokus sama orang. Nah, gimana dengan dominan intim? Nah, kalau tadi kanan kiri, sekarang atas bawah. Anda mulai kenali ya. Anda harus mengenali dua perilaku anak ya. Oke ya. Anak dominan intim sangat fokus pada keaktifan. Makanya coba lihat, anak dominan intim kalau belajar coba. Waduh, lari sana, lari sini ya. Aduh, sementara Anda dididik, namanya belajar duduk di meja. Ternyata bukan meja belajar yang dia duduki, meja makan. Ya, 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 ya. Katanya mama meja. Iya, maksudnya mama meja belajar. Nah, anak dominan intim itu aktif dan pingin suasana baru setiap waktu. Ya, kayak lagunya Via Valen ya, Bapak Ibu ya. Setiap waktu, setiap saat gitu ya. Ya, ya. Nah, sementara stabil cermat, cermat stabil apa? Pasif. Ya, tidak terlalu berinisiatif. Sementara dominan intim, saking berinisiatifnya, saking aktifnya, nggak dimintain tolong, tolong. Ya. Nggak disuruh melakukan sesuatu, dia lakukan sesuatu. Oke ya, seperti itu. Nah, Anda lihat. Kenapa arah panah kayak gitu? Karena ada beberapa dari Anda, dari anak Anda, yang tabrakan kuadrat. Ya, dominan stabil dan intim cermat. Nanti Anda akan kenali. Ada nggak, Pak, stabil dominan? Oh, ada. Ada nggak, Pak, cermat intim? Ada. Ya. Orang tua juga sama. Ya. Ya, intim cermat, cermat intim, atau dominan stabil, stabil dominan. Seperti yang tadi saya bilang, menemukan dua. Nah, kita masuk satu-satu nih. Oke. Dominan intim itu ekstrovert. Makanya anak yang dominan intim, ya, Anda nggak perlu minta dia cerita, dia cerita. Dan hati-hati kalau Anda suka bilang sama anak dominan intim ini, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini cuman rahasia kita berdua ya. Wah, hati-hati sama anak dominan intim, intim dominan. Kadang-kadang suka keceplosan. Dan begitu dia keceplosan ya, Bapak Ibu, seret di rumah ya, ya. Lalu kemudian omelin ya, tanpa Anda maknai gitu ya. Karena memang anak dominan intim itu ekstrovert, aktif, dia pingin jadi bagian dalam kelompok ya. Makanya spirit of kepo-nya biasanya tinggi ya, ya, ya. Sementara stabil cermat, cermat stabil itu introvert ya. Eh, Kamu kenapa pulang sekolah udah diam, makan pun diam ya, tidur pun diam, seharian diam. Wah, itu Anda udah mulai tahu ini. Wah, kelihatannya Pak Jeffrey anak saya stabil cermat kayak bapaknya. Woi, bahasanya selalu ada belakangnya. Ya, jarang ibu-ibu itu bilang gini, anak saya itu saya bangga banget loh Pak, stabil cermat. Jarang, jarang. Ya, saya kasih keywordnya ya. Begitu ibu-ibu bilang ini, anak saya itu stabil cermat kayak bapaknya. Itu berarti dia nggak suka banget. Ya, 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 ya. Itu tanda-tanda biasanya dia akan komplain gitu ya. Ya. Nah, stabil cermat itu introvert. Semakin Anda tekan untuk terbuka, dia makin susah. Dia penjaga rahasia yang baik. Wah, ya. Ya, dia jaga baik. Ayo cerita papa. Tadi mama bilang apa sama kamu? Enggak, Pak. Saya udah komitmen ya menyimpan rahasia saya sama mama. Wah, ya. Padahal papanya cuma ngetes tuh ya. Ya, ya. Stabil cermat, cermat stabil. Yuk lihat lagi. Dominan cermat sangat terbuka pada penugasan, sementara intim stabil menjaga perasaan. Anak stabil intim itu full of empathy. Ya, nonton sinetron nangis, nonton film action nangis, ya. Nonton film horor nangis, ya. Bayangkan, film horor aja ditonton nangis loh Bapak Ibu ya. Ya, penjaga perasaan, ya. Kucing nggak dapat makan, meong, meong di depan rumah. Waduh, anak intim stabil itu cepat banget tergerak. Mah, ada tulang nggak? Gitu. Kenapa? Ya, kasih tulang. Sementara kakaknya yang dominan intim, Dek, kamu penuh-penuhin rumah bikin bau gitu ya. Tahu nggak? Usir-usir sana. Berantem lagi. Anak nomor 1 dengan anak nomor 2 dan anak nomor 3. Ya, ya, lanjut lagi. Dominan, lihat kuadran 1. Nah, ini Anda lihat Bapak Ibu, dominan ya di kuadran pertama, lihat cara bacanya gimana? Ekstrovert aktif, tas terbuka. Oke, dominan. Ya, paham ya? Mengukur bagaimana seseorang memecahkan masalah dan merespon terhadap tantangan. Itu anak dominan.
Jadi anak dominan itu makin ada masalah, makin hidup. Makanya kalau nggak ada masalah, dia bikin masalah. Ya, 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 anak dominan ya, merespon tantangan. Ya, makin ada tantangan, dia makin hidup. Beda dengan anak intim, ya. Orang tua dominan, orang tua intim, suami yang intim, suami dominan berbeda. Intim lihat kuadran 2. Aktif ekstrovert, orientasi orang dan menjaga perasaan. Beda nggak dengan dominan? Beda ya? Influence atau intim itu apa? Mengukur bagaimana seseorang mencoba mempengaruhi atau membujuk orang lain. Makanya lewat DISC ini salah satu tools untuk menemukan yang tadi saya bilang, bakat, karir, ya. Anak influence, jangan disuruh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Ya, ya. Aduh, menderita anak intim ya. Ya, anak intim itu senangnya di depan kamera. Anak intim itu senangnya nge-vlog. Anak intim itu ngomong sebentar masukin YouTube ya. Waduh, anak saya itu intim cermat, Bapak Ibu ya. Satu ketika ya tanpa sepengetahuan saya, dia ambil handphone saya, dia bawa keluar, dia nge-vlog di luar pakai bahasa Inggris, cas cis cus, wanyo 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 gitu ya. Dan setelah itu dia upload ke YouTube. Setelah di-upload ke YouTube, itu sekitar waktu dia usia masih sekitar 6 tahun. Dia masuk ke kamar saya kebetulan lagi ngobrol ya dengan istri saya, dia masuk, "Pa, nih handphonenya." Lalu kemudian saya bilang, "Loh, kapan Kesya ambil?" "Tadi Kesya ambil nge-vlog di luar." Kesya udah masukin ke YouTube sambil dia lari main lagi dengan teman-temannya. Saya kaget, saya tidak pernah ngajari gimana cara upload ke YouTube. Dan tahu nggak, selama 1 minggu itu dia selalu kunjungi YouTube-nya. "Pa, Kesya pingin lihat viewer-nya berapa?" ya, yang udah nge-like Kesya berapa gitu ya. Bayangkan anak intim gitu ya. Ya, terlahir memang untuk nge-vlog gitu ya. Ya. Tuh lihat lagi. Gimana anak yang stabil cermat? Stabil kuadran ketiga ya, kita mutar gini ya, searah jarum jam ya. Start dari dominan ya. Stabil itu apa? People oriented, menjaga perasaan, introvert, pasif. Mengukur kecepatan seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi, orang stabil itu cenderung konsisten pada rutinitas. Makanya anak Anda itu bakal uring-uringan kalau Anda bikin keputusan mendadak. Istri bakal uring-uringan kalau suaminya pulang kantor, "Yuk kita ke Bali." Wah, kena istri yang stabil. Itu selamat datang ya. Ya, terjadi perang dunia ketiga ya, yang korbannya lebih banyak daripada perang dunia ketiga ya, 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 gitu ya. Waduh, orang tua stabil itu pencinta rutinitas, orangnya statis, sementara dominan dinamis. Tuh, makanya tabrakan tuh arah panahnya. Gimana dengan orang tua atau anak yang cermat? Introvert, pasif, terbuka sama tugas, mengukur bagaimana seseorang merespon terhadap aturan yang ditetapkan orang lain. Wah, dengan anak cermat, itu segala sesuatu pakai aturan. Dan tahu nggak? Jangan coba-coba orang tua langgar. Ya, Anda akan dipunishment sama anak cermat. Papa nggak adil sama dedek. Sama kakak, papa bilang A. Sama dedek, papa bilang B. Wah, anak cermat itu akurat. Ya, anak cermat itu presisi. Tuh, anak cermat tuh. Ya, makanya kalau janji dengan anak cermat, komit, tepati. Ya, kalau enggak, ya, berbahaya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu udah bisa memahami ya, kira-kira anak Anda apa? Bisa ya? Ya, temukan 2 ya, Bapak Ibu ya, temukan 2 ya. ID atau DI ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ya. Wah, ya. Bu Hana bilang, ya saya lihat dulu di kolom chatnya ya. Anak stabil dominan rame, benar banget Bu, rame banget ya. Untung nggak ada tulisan anak stabil dominan rame kayak bapaknya, nggak ada ya, 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 gitu. Terus apalagi saya lihat sebentar di sini. Waduh, benar kan Kristi, bapaknya pakai huruf kapital, itu jelas maksudnya, ya, 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 seperti itu ya, Bapak Ibu. Udah ya, paham ya? Yuk, saya akan beberapa menit lagi saya akan selesai. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Tak. Sebentar. Oke. Ada Pak Rahim datang itu. Ya. Oke, Bapak Ibu lihat tidak ada personality yang buruk.
Ingat ya, yang ada mungkin kita belum kenal dengan individu atau anak kita. Nggak ada yang buruk ya, ingat ya. Nggak ada yang buruk ya. Dan nggak ada yang paling bagus. Nggak ada. Pak Jeffrey berarti anak dominan, intim, stabil, cermat, mana yang paling bisa memimpin? Semuanya bisa. Oke, semuanya bisa. Tinggal tergantung treatment-nya. Oke ya. Yuk kita lanjut. Nah, contoh soal. Ya, kelihatannya hari ini banyak yang lega sekaligus kelepasan ya. Ya, karena aduh ini mirip-mirip 9 bulan masa COVID-19. Andi anak yang periang. Wih, ya. Anda mulai bisa tahu ya, kira-kira ini anak apa ya? Jangan bilang anak saya. Ah, itu saya tahu Bapak Ibu ya. Maksud saya anak apa itu maksudnya perilakunya apa ya. Andi anak yang periang. Dia selalu senang datang ke sekolah. Wah, mulai kelihatan anak intim ya, influence ya. Saat liburan ini tiba, Andi tidak menunjukkan rasa sedihnya. Wah, liburan tanda kutip ya, ya. Maksudnya belajar dari rumah ya. Ia bersama orang tua menghabiskan waktu di rumah. Wah, udah pasti anak intim. Sesekali bilang, "Mah, aku kangen sekolah loh, Mah, kayak anak saya." Waduh ya, saking kangen sekolah sampai naik mobil sama anak saya hanya untuk lewati sekolah aja loh. Ya, ya, hanya untuk ngantar dia ngelewatin sekolah pernah ya. Ya, tuh sekolahnya tuh ya. Ya, kangen sekolah. Di sekolah biasanya Andi suka selalu menjawab pertanyaan. Wah, kita udah mulai lihat. Semangat, antusias. Oh, intim dominan ini, intim dominan, ya. Karena aktif, suka bergaul membuatnya disukai teman-temannya. Wah, anak ini kayak iklan. Apapun makannya, yang penting ya minumnya ya, nggak ada lu, nggak rame gitu ya. Namun semua berubah ketika school from home. Sekolah memberikan tugas kepada anak. Orang tua berharap anak mengerjakan dengan teratur semua tugas. Kelihatan orang tuanya apa, Bapak Ibu? Papa mamanya cermat mentok. Ya, ya, ya. Tuh lihat, orang tua berharap anak mengerjakan dengan teratur semua tugas. Besar kemungkinan papanya dominan cermat, mamanya cermat dominan. Selamat datang hadirnya anak intim. Ya, ya. Udah ada yang senyum-senyum, Kristi. Ya, ya. Alih-alih anak mengerjakan, ibu malah emosi. Kenapa ibu emosi? Ibunya cermat. Anaknya intim. Tabrakan kuadran. Ya. Kamu kapan sih mau ngerjain? Wah, masih tanda tanya. Belum tanda seru. Ya, setelah itu, Bunda marah nih. Wah, penekanannya jelas. Lalu kalimat penutupnya, ancaman pun keluar. Namun tidak mempan. Ya, apa yang harus dilakukan? Nah, Anda harus kenali dulu perilakunya. Perilaku anak Anda berarti intim dominan. Berarti bobot intimnya mungkin 60-70%, bobot dominannya 30-40%. Nah, orang tuanya gimana? Dominan cermat, cermat dominan. Nah, kelihatan dari sini. Waduh, cermatnya ini segmentasi tinggi nih. Ya, kuadran tinggi, segmentasi 6 misalnya. Ancaman keluar. Apa yang harus dilakukan kepada anak intim? Wah, ya, banyak cara. Ya, cara pertama misalnya ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Sambil bermain, sambil cerita. Oke ya. Membuat anak itu tertarik. Siapkan hal-hal yang visual. Ya. Anak saya itu tadi malam baru nunjukin ke saya, "Pah, tolong bukain laptop." Wis, ya anak intim mulai perintah papanya ya. Ya, saya bukain laptop gitu ya. Terus dia bilang gini, "Pah, Keisha mau tunjuk ini, Pah." Anak saya tunjukin, dia bikin PowerPoint tahu. Saya kaget siapa yang ngajarin bikin PowerPoint ya. Dan ujung-ujungnya tahu nggak? Sebelum tidur malam gitu ya. Setelah saya bantu dia baca kitab suci gitu ya. Setelah baca kitab suci malam, ya sekitar 30 menit selesai gitu ya, dia mulai ngomong, "Pah, eh Kesia pingin khotbah, Pah. Pingin pingin khotbah," katanya. "Hah? Hah?" Saya tanya. "Emang Kesia tahu ayatnya?" "Ada," dia bilang. "Kesia hafal satu ayat," katanya. Dan dia sebutkan satu ayat itu ya. Dalam kepercayaan saya ada satu ayat ya. Isinya begini, Bapak Ibu, isinya. Dia kutip dengan baik, tapi dia nggak tahu di mana ayatnya. Dia bilang ini, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan
dan seluruh malaikat di sorga bersuka cita. Waduh, saya kaget. Dan dia mulai menunjukkan gaya-gayanya di atas ranjang. Dia bilang ini, nanti besok Papa tolong rekam ya. Ya, tapi Kesha itu nggak mau di panggung, Pak. Kesha cuma mau di kamera dan nanti dimasukin YouTube ya. Ya, lagi-lagi anak intim gitu ya. Ya, pokoknya ngomong gitu ya. Nah, Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Pola bermainnya, pola belajarnya itu dengan alat, dengan handphone, visual, artistik gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, paling gampang contoh Bapak Ibu, kamar anak saya ini dipasangin banyak warna gitu ya. Ya, waktu dia mulai bisa tidur di kamar sendiri, itu kan kosongan tuh. Dia protes, "Pah, Kesha mau ada wallpaper." Wah, saya datangkan wallpaper. Bapak Ibu, yang saya kaget waktu dia milih wallpaper, dinding sebelah kanan dengan dinding sebelah kiri berbeda warna. Ya, dinding paling depan berbeda warna dengan plafonnya. Jadi kalau Anda melihat kamar saya, Bapak Ibu, ya ini virtual ya, background-nya. Itu ada 4 warna. Kanan, kiri, depan, atas. Itu warnanya colorful. Itu telah menunjukkan anak saya anak yang intim. Ya, Anda mulai bisa paham ya? Seperti itu. Nih, contoh yang lain. Saya banyak kasih contoh nih, Bapak Ibu ya. Arina adalah anak yang rajin di sekolah. Wah, masih belum kelihatan nih DISC-nya ya. Tidak pernah ada komplain dari guru kelas mengenai sikap serta tugasnya di kelas. Wah, mulai mendeteksi nih. Saat sekolah diliburkan, ibu dan ayahnya juga harus work from home. Tidak ada yang menemani Arina belajar. Ibu hanya bilang, nanti ya, kalau ibu sempat, ibu temani Arina. Arina ketemu ibu guru dulu saja di Zoom. Arina sedih setiap kali Zoom. Dia belum mengerjakan tugas, namun ibu dan ayah masih sibuk. Ia cemas bagaimana seharusnya bersikap kepada Arina, padahal ibu dan ayahnya santai saja. Wah, ya. Pernah ngalamin? Ya, ini terlalu ekstrim kali ya, memang sengaja ekstrim ya. Artinya apa? Bisa jadi Arina ini anak stabil. Oke? Dia pernah ada komplain. Ya, anak yang tenang, flat, follower ngikut gitu ya. Nggak pernah ada komplain dari guru. Dan besar kemungkinan anak ini stabil cermat. Ya, karena lihat, bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa yang teduh, bahasa yang tenang, kalimat-kalimat yang tidak ada lonjakan emosionalnya. Tapi terjadi lonjakan emosionalnya di mana? Arina sedih, Arina cemas. Nah, anak stabil cermat itu cenderung sensitif secara perasaan. Oke? Ingat, stabil yang tadi saya bilang, menjaga perasaan. Pak, kok nggak stabil intim? Ya, karena di sini terlihat banget, ya. Bisa jadi stabil intim, tapi prosentasi intim pun kecil. Kenapa saya bilang stabil cermat? Karena ada kecenderungan beberapa hal, contoh, dia sedih waktu setiap kali Zoom, ya. Dia tetap bisa Zoom. Dia belum mengerjakan tugas, bisa jadi dia bingung dengan tugasnya, tapi papa mamanya sibuk. Tapi kalau Anda bilang, Pak, kelihatannya stabil intim juga. Boleh, bisa juga stabil intim. Dalam hal apa dia bisa dikatakan stabil intim? Dia seringkali mengikuti perasaan-perasaan di dalam batinnya yang susah diekspresikannya, sementara papa mamanya cenderung cuek. Jadi, lonjakan emosinya itu tidak tersalurkan. Terus gimana? Nah, kalau yang kayak gini, papa mama please spend waktu buat anak. Ajak ngobrol berdua. Ya, dan jangan ditekan. Apa yang bisa papa bantu hari ini buat kamu bisa belajar maksimal di sekolah? Waduh, kalimat itu buat anak stabil. Daddy, I love you, gitu ya. Hanya dengan pertanyaan itu. Dek, papa lihat kamu sibuk banget. Apa yang bisa papa bantu? Waduh, ya. Jadi coba dekati itu dengan pendekatan rasa. Jangan dengan anak intim, jangan kayak gitu. Dek, yuk, ayo. Papa bisa bantu apa? Itu anak intim langsung semangat tuh. Paham ya? Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi yang terakhir. Mama mengajarkan Dani penambahan, namun Dani tidak sabar. Dani mau langsung menuju hasilnya. Mama dengan sabar mengatakan pelan-pelan. Bagi Mama, proses lebih penting daripada hasil.
Begitu juga dengan Nanda, saat diminta menyelesaikan tugas, ia mencarinya di Google jawabannya. Ya, atau menggunakan kalkulator saat berhitung. Baginya yang penting tugasnya selesai. Sudah pasti anak dominan. Gak sabaran, pingin cepat. Sementara mamanya, besar kemungkinan mamanya kalau nggak stabil cermat, cermat stabil. Yang penting proses. Kira-kira berantem nggak Pak anak bapak ibunya dengan anaknya? Waduh, rame nih. Bagaimana mengatasi anak yang tidak suka berproses ini? Nah, untuk menjawabnya, yuk kita lihat yang ini ya, Bapak Ibu ya. Nih, Bapak Ibu, anak saya udah mulai masuk ke ruangan saya, mulai setapak demi setapak minggir di samping saya sambil memperhatikan Zoom ya, dengan mata yang terfokus karena anak intim pingin tahu wajahnya siapa saja yang join. Ya. Nah, dia udah komentar ya sambil senyum-senyum ya. Ya, anak dominan berpikir rasional ya. Namun sulit, ya puji Tuhan dia nggak dada ya. Berpikir, dia udah keluar dari kamar Bapak Ibu ya. Berpikir rasional, namun sulit memahami percakapan dari hati ke hati. Anak dominan itu anak yang rasional. Sulit terkoneksi secara emosional dengan orang lain. Selalu memikirkan kesuksesan sebuah solusi daripada dampaknya kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, please, kalau anak Anda dominan, latih empati ya. Karena kalau enggak, dia akan menganggap orang gagal itu, maaf, orang bodoh. Ya, orang yang kemudian punya nasib yang nggak sebaik dirinya, dia akan berkata gini, ya memang wajar, Pak. Memang layak anak itu, orang itu ngalamin itu. Gitu. Jadi, dia pada pendekatan-pendekatan yang sangat rasional gitu ya. Anak takut kalah. Termasuk dengan takut kekalahan ya. Papa dominan itu sulit banget bilang, "Mah, sorry ya." Waduh, sampai papa dominan gitu, papa yang mengalami kematangan perilaku ya. Ya. Waduh, sampai datang sama anaknya, Dedi minta maaf ya. I love you gitu ya. Wah, itu D yang udah oke banget. Kebutuhannya anak dominan kontrol. Makanya setiap kali dia main, dia pingin nguasai semuanya. Padahal bukan mainannya. Ya. Dia main di rumah ngontrol. Dia main di tetangga. Permainannya anak tetangga itu adalah mainannya. Ya. Dia kontrol semuanya ya. Ya, mulai ada bayangan. Ini Pak Jeffrey kok tahu kok mirip papanya? Ya. Ya, ada beberapa bapak-bapak ya udah mikir, waduh gawat nih, mirip mamanya dominan gitu ya. Ya, ya, lanjut. Influence, individu yang keep in touch. Waduh, dengan kondisi emosinya. Mama tahu nggak? Dede hari ini dikasih tahu sama teman, apa itu? Bandaunya Dede jelek. Waduh, cuman persoalan bandau aja, ya, dia bisa menunjukkan kondisi emosinya. Tidak ragu berbagi dengan orang lain. Apa yang ia rasakan, ya. Tidak berlarut-larut dalam kondisi yang sulit. Mudah untuk move on. Oke? Mudah untuk move on. Kelemahannya adalah oversharing. Oke? Cemas jika tidak bisa berbagi rasa dengan orang lain. Makanya anak intim itu apa? Senangnya datang sama papanya, senang datang sama mamanya, peluk-peluk. Kayak Vika sama anaknya sekarang. ya, 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 yang pokoknya datang tiba-tiba meluk. Nggak ada apa-apa meluk mama. Nggak ada apa-apa cium mama. Itu anak intim itu. Ya. Bersiap-siap aja Vika itu bisa sampai gede, bakal cium-cium gitu ya. Ya, ya. Saya ini anak intim, Bapak Ibu ya. Saya itu bisa cium papa saya loh sampai hari ini. Ya, saya bisa rangkul mama saya sampai hari ini, jalan gandengan, berpelukan ya. Saya itu sambil gandeng mama saya di jalan di depan umum itu ya, di jalan itu saya bisa cium mama saya loh sambil jalan. Itu anak intim ya. Ya, anak intim gitu ya. Ya, kenapa? Karena memang lingkungan keluarga saya dibangun suasana yang apa itu? Suasana yang keep in touch gitu ya. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh tuh kebetulan tadi anaknya Vika tiba-tiba datang meluk mamanya ya. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, paling takut terhadap penolakan. Wah.
Misalnya tadi, waktu anaknya kita tadi itu datang meluk kita, "Ntar, nanti aja, nanti aja, mama lagi repot." Waduh, itu gimana rasanya ya, lagi peluk ya, lagi pingin peluk mama gitu ya. Gitu. Paling takut terhadap penolakan gitu ya, anak intim gitu ya. Suami-suami kasih contoh juga, suami yang intim gitu ya. "Mah, peluk, Mah." Wah, terus istrinya orang dominan, "Enggak." Ya repot. Waduh, ya, saya pernah konseling pernikahan suami istri gitu ya. Suaminya bilang ini, "Penolakan pertama, Ko Jeffrey masih nggak apa-apa. Kuat, Ko Jeffrey. Penolakan kedua, hancur berkeping-keping," katanya ya. Ya, ya, ya. Kebutuhan ya diterima dan diakui ya. Kebutuhan orang intim, anak intim diterima dan diakui. Lanjut. Steadiness gimana? Memiliki kecenderungan untuk konsisten dan stabil dalam berinteraksi dengan orang lain. Makanya intim itu punya banyak teman, tapi hubungannya nggak dalam biasanya. Kalau intim murni ya, intim mentok. Stabil. Lingkungan persahabatannya sempit, kecil, small, tetapi kedalaman hubungannya deep. Hubungannya deep kedalamannya. Oke ya? Pembawaannya netral dan dapat survive dalam situasi yang ada. Wah, ini orang stabil itu kan ada punya kemampuan adaptability yang bagus. Orang intim dominan enggak, ya. Ya, hari ini makan A, 2 menit kemudian bisa makan B, 3 hari kemudian bisa di Bali, 4 hari kemudian bisa jalan. Nggak mungkin orang intim itu dalam satu kali perjalanan waktu liburan, nggak mungkin cuma di satu kota, percayalah. Ya, pinginnya 3 hari pertama di Pekalongan. Hari kedua, hari keempat dan kelima di Semarang. Habis dari Semarang di Jakarta gitu. Waduh, rame gitu ya. Lanjut. Paling takut dengan perubahan tiba-tiba orang stabil. Kebutuhannya apa? Rutinitas. Oke? Paling takut dengan perubahan tiba-tiba, kebutuhannya rutinitas, daily activity. Ya, nggak senang dengan lonjakan-lonjakan, lompatan-lompatan perubahan. Oke, itu anak steadiness, anak stabil. Nah, yang terakhir, dan tanya jawab setelah ini, Bapak Ibu. Cermat, compliance, pribadi yang empatik. Oke? Mudah memahami perasaan orang lain dan optimistik. Gitu. Mudah berubah mood-nya apabila tidak sesuai dengan suasana hati. Jangan heran ya, Bapak Ibu, anak Anda yang cermat, 1 jam yang lalu, "Mama, I love you." 1 jam berikutnya, "Mah, kok jadi kayak gini, Mah? Aku nggak suka, Mah." Wah, gitu ya. Itu karena anak cermat itu mudah banget berubah mood-nya. Ya, ada banyak cara ya, saya nggak bisa jelaskan satu-satu. DISC ini Bapak Ibu rekan-rekan, ada banyak pendekatan. DISC leadership seperti apa, DISC teamwork seperti apa, DISC couple seperti apa, DISC suami istri komunikasi seperti apa, DISC bakat karir seperti apa. Banyak ya, banyak dari DISC ini melahirkan banyak hal. Kita bisa lihat. Cara papa dominan, papa intim, papa stabil, mama cermat, itu semuanya menangani stres gimana kalau lagi konflik. Ada banyak cara, ya. Ada banyak pendekatannya, ya. Kalau Anda mau, Anda bisa isi tes online tesnya, ya Anda bisa isi. Lalu kemudian di konseling, ya. Paling takut terhadap membuat kesalahan. Kenapa paling takut membuat kesalahan? Karena anak cermat itu mesti presisi, cenderung perfeksionis, prosedural, standarisasi tinggi. Oke ya. Kebutuhan, nah itu makanya kebutuhan standarisasi. Oke, itu kebutuhan dari anak cermat, Bapak Ibu ya. Saya pikir sampai bagian ini itu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu ya di materi ini, dan saya yakin Bapak Ibu udah pasti banyak pertanyaan ya. Saya yakin aja dulu ya. Ya, banyak pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ajukan ke saya ya, dan berharap saya bisa menjawabnya dengan baik Bapak Ibu ya. Dan saya tunjukkan dulu sebentar. Saya pikir ini nggak perlu, udah sama. Saya pikir itu sampai situ aja ya. Saya udah bahas tadi. Oke, ada pertanyaan, saya serahkan kembali kepada Kristi, sang host kita pagi hari ini. Silakan, kalau ada pertanyaan, kalau Bapak Ibu ingin sekali bertanya. Thank you, Ko Jeff. Thank you buat penjelasannya hari ini, jelas banget. Bapak Ibu, kita ada kesempatan untuk bertanya sama Ko Jeff. Nggak mudah loh mendatangkan Ko Jeff di ruang virtual ini. Apalagi pagi-pagi ya Ko Jeff ya. Biasanya masih semangat.
company A, company B, company C. Jadi ayo kita menggunakan waktu yang ada. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Ko Jeff dari materi ataupun dari keseharian gitu ya, berkaitan dengan DISC, pola perilaku anak-anak, atau mungkin suami istri bisa diceritakan juga ya, Ko Jeff ya? Boleh. Yang pastikan ceritakan suami Anda ya, atau istri Anda ya. Dengan suami orang lain ya? Ya, jangan ya. Ya, apalagi suami istri tetangga, jangan ya. Aduh. Jadi Anda menceritakan problem suami istri tetangga, jangan ya Bapak Ibu ya. Gawat itu. Oke, ada pertanyaan silakan. Kristi udah open pertanyaan, silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan. Ini kalau dari wajah ya, ilmu perilaku itu ada banyak pertanyaan, Kristi. Hanya malu-malu kelihatannya. Mesti ada yang memulai nih. Mau di kolom chat juga boleh. Ya, ibu-ibu cermat, Pak, saya butuh kolom chat. Boleh. Itu ilmu perilaku ya. Bagi mama cermat itu, saya bisanya ngetik karena kemampuan saya terekspos kalau saya lagi ngetik. Kalau saya lagi ngomong belepotan nggak apa-apa ya. Ya, ibu cermat perlu mengetik. Oke, Ko Jeff. Saya mulai dengan pertanyaan pertama deh, Ko Jeff. Boleh. Sementara ibu-ibu mengetik ya. Boleh. Tentang Kristi ini? Tentang... Oh, bukan ya. Tenang, saya dikit sih. Ko Jeff, itu kalau ada yang kepribadiannya silang, contoh kayak Ko Jeff kan berarti intim cermat. Iya. Atau yang dominan stabil. Iya. Stabil dominan dan juga cermat intim. Itu kecenderungannya jadi gimana sih? Maksudnya mereka kan bertolak belakang kan? Iya. Biasanya yang ekspresi perilakunya jadi seperti apa? Bagus banget pertanyaannya. Tuh ya. Bagus banget ya. Kalau gitu izinkan saya menceritakan saya aja kali ya. Boleh. Ya, supaya Bapak Ibu, teman-teman mengikuti rekam jejak pergumulan batin saya ya. Asik. Sampai kemudian di hari ini. Bapak Ibu, saya terlahir dari mama yang stabil intim dan papa yang dominan cermat. Wah, kelihatannya lengkap ya. DISC. ya, kelihatannya lengkap banget. Papa dominan cermat, mama stabil intim. Sehingga ada tingkat sinergi yang bagus banget di antara mereka berdua, tetapi tingkat konflik yang sangat tinggi sampai hari ini. Apa tingkat konfliknya? Saya ceritakan singkat dulu, baru masuk ke saya. Mama saya orang yang sangat empati banget. Full of empathy. Papa saya itu tergerak hatinya itu berdasarkan case. ya. Mama saya nggak ada case-nya. Semuanya empati pendekatannya. Nah, itu konflik pertama. Yang kedua, mama saya orang yang ceroboh. Bayangkan, stabil intim ya. Papa saya gimana? Waduh, segala sesuatu harus tepat, presisi, akurat. Mama saya taruh kunci hari ini di lemari, besok pindah tempat. Sementara papa saya, sekali dia taruh di situ, akan selama-lamanya, sampai hari ini di situ. Sehingga kami anak-anaknya, bingung mencari barangnya papa, kami gampang menemukannya. Karena papa selalu meletakkan barang pada tempatnya. Mama saya, jangan harap ya akan selalu sangat sulit menemukan barang-barangnya mama. Nah, kami 4 bersaudara. Sehingga barang yang sering kali hilang, barangnya papa. Kenapa? Karena dari 3 anaknya, tidak semua cermat. Sehingga habis menggunakan barang papa, nggak dibalikin pada tempatnya. Sementara menggunakan barangnya mama, nggak balik pada tempatnya. Mama biasa aja. Karena udah kebiasaan. Nah, saya kemudian lahir sebagai seorang anak intim cermat. Nah, apa problemnya? Anak intim cermat itu sangat bisa fokus kepada tugas karena cermat, tapi sangat bisa fokus sama orang. Sehingga seringkali saya bertumbuh jadi anak yang sangat kebingungan pada saat ada tawaran dari teman-teman untuk hangout. Sementara tugas yang harus saya selesaikan menanti. Jadi tarik ulurnya itu seru. Seru banget. Ya, jadi sehingga kalau saya lagi jalan-jalan dengan teman-teman, saya nggak terlalu menikmati. Karena saya lagi mikir apa? Tugas saya yang belum selesai. Oke? Nah, sebaliknya, kalau sementara saya melakukan pekerjaan yang saya lagi udah duduk mengerjain, teman-teman yang kemudian terhubung dengan saya, ngajak saya jalan, saya nggak mau. Kemudian mereka merasa, kamu kok susah banget ya?
Nah, itu di masa pertumbuhan saya. Oke? Namun setelah kemudian saya bisa memahami dengan baik, apa sih kekuatan orang intim cermat? Yang pertama, kalau Kristi tadi tanya. Yang pertama, kekuatan anak yang intim cermat pasti ya punya kemampuan persuasif, oke, karena ada intimnya, tapi kemampuan persuasifnya itu nggak asal bicara, nggak asal ngomong, selalu pasti berdasarkan fakta, data, informasi. Karena dia experience. Oke ya, itu intim cermat. Dan intim cermat itu penjelas maksud dan penyampai maksud. Kenapa? Karena intim cermat itu punya kemampuan menerjemahkan bahasa yang rumit jadi bahasa yang simpel. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Karena mungkin saya intim cermat, sehingga cara saya menjelaskan, mungkin syukur-syukur landing di hati Anda, gitu ya. Karena intim cermat. Gitu. Karena kenapa? Pendekatan saya itu data, pendekatan saya pengalaman, tetapi juga bisa cair, gitu. Itu intim cermat, gitu. Nah, apa pertempuran sengit intim cermat? Nah, saya cerita lagi ya. Pertempuran sengit intim cermat saya itu cermat kata. Kalau saya membaca, cenderung saya itu bisa pilih-pilah kata saya. Saya cermat kata, tetapi tidak cermat warna saya itu. Nggak cermat warna. Cermat itu banyak, Bapak Ibu. Cermat kata, cermat warna, cermat ruang, cermat bangun, gitu ya. Oke ya. Anda pernah nggak menemukan hal yang berbeda dari sebuah gambar? TTS gitu ya, ya menemukan gambar. Coba lihat mana yang beda, temukan 5 perbedaan. Saya itu 1-3 cepat banget saya temukan. Ke-4 dan 5 susah banget. Oke? Tapi kalau saya ngisi TTS, oke, saya nyusun kata, saya lihat permainan game gitu ya, ada kata yang berantakan, disusun. Saya selalu memenangkan pertandingan itu ya. Karena saya cepat bisa melihat dan cepat bisa menyusun. Makanya itu yang menyebabkan kemampuan linguistik saya baik. Itu yang menyebabkan ya saya waktu saya lulus dari SMA, mungkin Bapak Ibu bakal ketawa ini ya. Saya lulus dari SMA itu saya nilai terbaik. Lulus dari SMP. Oh ya, SMP dan SMA. Saya lulus NEM ya, NEM itu nilai Eptanas murni. Wah, masih hafal saya ya. Ya, Kristi mungkin lupa itu ya arti NEM itu apa? Nilai Eptanas murni. Itu nilai Eptanas murni bahasa Indonesia saya itu absolut 100 gitu. Ya. Dan sejak SMP saya itu senang nulis cerpen. Sahabat pena gitu. Gitu. Nah, itu kecerdasan-kecerdasan linguistik. Makanya saya bilang dari perilaku terlihat kecerdasannya. Itulah keunikan. Sehingga saya bertumbuh jadi anak yang ya udah saya fokus pada keunikan saya. Gitu. Ya, keunikan saya. Seperti itu. Jadi memang tarik ulurnya di situ. Semoga menolong dapat gambaran singkat. Iya, kayaknya suami kayaknya rada mirip sama Ko Jeff nih. Nah, benar banget. Saya udah detect dari ceritanya siapa? Kristi dan James kemarin. Makanya pasti kecenderungan orang IC itu trainer, speaker, fasilitator, senang mengekspresikan apa yang dia punya dengan cara mengungkapkan gitu ya. Dengan cara berbicara. Benar banget. Benar banget. Ko Jeff, ada pertanyaan dari Meliana. Ya. Kalau anak ekstrovert suka cerita, anaknya juga aktif, nggak bisa diam. Tapi gampang nangis kalau terharu. Apa itu anak intim? Ya, pertanyaan saya kembali ke Bu Meli. Yang pertama, anaknya usia berapa? Karena ini sangat menentukan tingkat kognitifnya. Ya, karena perkembangan kognitif itu penting banget. Nah, kalau kemudian 7 tahun, makasih. Berarti memang lagi tahapan perkembangan kognitif ya. Oke, iya Bang, benar banget. Nah, tuh Bu Mel udah mampu menjawab. Tuh kan, berhasil kita hari ini. Ya, saya senang. Ya, ibu-ibu udah mampu mendeteksi dan mengobservasi. Saya senang banget nih. Lihat, Bu Meli langsung bilang ini, tapi gampang nangis kalau terharu. Apa itu anak intim? Benar banget, anak intim. Benar. Kecenderungan anak intim stabil. Oke? Anak intim stabil. Ekstrovert. Oke? Ya, tapi jangan lupa ada nangis.
Ya, pasti intim ini, pasti intim. Ya, aktif intimnya, tapi nangisnya itu loh, nggak bisa diam intimnya. Pasti yang pertama semuanya itu intim, tapi nangis kalau terharu. Ya, orang dominan itu kalau terharu diam, nggak banyak ngomong. Makanya permintaan maaf suami-suami dominan itu bukan dengan "Ma, sorry ya," itu jarang. Permintaan maafnya orang dominan itu apa? Diam, lalu kemudian hadir menolong. Wah, itu tanda-tanda udah minta maaf tuh sebenarnya ya. Cuman untuk mengungkapkannya susah ya. Ya, benar Bu Mel ya. Setuju banget, tepat, akurat jawabannya. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya nih, Ko Jeff. Wah, mulai rame nih. Anak 7 tahun 9 bulan. Wow. Komplit ya, 7 tahun 9 bulan, ekstrovert, aktif. Bagaimana cara kita memberitahu supaya nasihat kita itu masuk tertanam ke dia? Wah, ini yang tanya Mama Cermat. Iya. Cara bertanya ketahuan nih. Lihat, kalau dimulai dengan kata kalau. Wah, ini saya buka-buka rahasia nih, Tih. Ya, tenang, Tih, nanti saya training Kristi deh. Asik. Ya, tuh, kalau anak 7 tahun 9 bulan, lalu lihat, pertanyaannya langsung nasihat. Ya, ya, lihat ya. Bagaimana cara kita memberitahu supaya nasihat kita itu masuk gitu, tertanam ke dia. Oke. Makasih Bu Vi. Kalau anak 7 tahun 9 bulan ekstrovert aktif ya. Nah, gimana cara menasihati? Ini berarti kelihatannya anak intim ya. Nah, tergantung nih, nasihat itu misalnya dalam hal apa? Misalnya. Aku habis lama-lama, Ruh. Saat Oh iya, saya pikir Bu Vi yang memberi jawaban ya. Ya, makasih Bu. Siapa yang tadi mute? Nah, kita akan kembali ya, ibu-ibu. Gimana kalau anak Anda anak intim gitu ya, anak intim. Lalu kemudian kasih nasihat kepada anak intim. Nah, untuk anak intim ya, nasihatnya itu biasanya sambil melakukan aktivitas. Oke? Jadi kalau orang tua cermat itu cenderung tidak lewat aktivitas, cenderung yang formal. Anak intim itu informal. Saya kasih contoh. Saya kalau nasihati anak saya misalnya, saya cenderung ngajak dia bermain. Contoh, setiap sore kami punya aktivitas. Setiap sore saya biasanya lari. Wah, ya lari di lingkungan perumahan dengan istri, lari, jogging setiap sore jam 4 sampai jam 5. Anak saya naik sepeda, bayangkan. Ya. Lalu sambil naik sepeda itu, ya, kami ngobrol. Nah, di bagian itulah kemudian saya mencoba untuk menasihati dia. Dengan bermain, dengan ngobrol. Itu cara pertama, Bu Vi, cara menasihati. Yang kedua, ya, anak intim itu sangat bisa dinasihati dengan cara menunjukkan apa yang anak itu rasakan. Misalnya, dia nggak mengerjakan tugas. Oke? Tanyakan. Oke? Kalau misalnya mama nggak masak buat kamu, terus kamu lapar, kira-kira yang kamu rasakan apa? Ingat, anak intim itu keep in touch secara emotionally. Oke? Jadi, touch emotionally-nya. Oke? Yang ketiga, anak intim perlu dibantu bikin komitmen. Ya, anak dominan nggak usah disuruh bikin komitmen, dia bikin sebelum mamanya bikin. Ya. Anak cermat nggak perlu. Tapi anak intim dan stabil perlu diajari komitmen. Oke, komitmen apa? Oke, saya suka tanya gitu sama anak saya kalau habis baca kitab suci. Oke, Kesia, komitmen apa yang Kesia mau ambil? Ya, karena anak intim. Ya. Komitmen apa yang Kesia mau ambil? Komitmen apa yang kamu mau ambil? Seperti itu ya, semoga menolong Bu Vi. Ya, thank you banget buat pertanyaannya. Ya, oke. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Ada dong, Ko Jeff. Wah, banyak banget ini kelihatannya. Cisela nih, anak saya yang kedua baru hari ini saya tahu bahwa intim cermat. Nah, ternyata Cisela ini bingung gimana kalau waktunya main, tapi tugas belum selesai. Mungkin bisa dilengkapi ya, kalau waktunya main, terus tugasnya belum selesai, anaknya jadi gimana gitu mungkin Ya, apa? iya, benar. Hari ini dia baru menemukan bahwa crossing gitu. Jadi seperti Ko Jeff mungkin mirip intim cermat. Iya, iya.
Bu Sela, terima kasih buat pertanyaannya. Terus gimana gitu ya? Nah, saya butuh tahu sekali lagi buat Bapak Ibu yang mau bertanya, tunjukkan usia anak ya, supaya saya bisa memahami ya. Tapi yang saya bisa paham hari ini adalah ini anak kedua tentunya, ya, bukan anak pertama ya. Jadi ada tahapan perkembangannya. Nah, oke, 9 tahun. Wah, ini udah kelas 4 SD kali ya. 4 SD. Nah, Bu, berarti gini, Bu. Ya, ada beberapa cara, Bu Sela. Ya, cara pertama, Ibu tolong bikin sama dia checklist. Ya, anak intim cermat itu butuh checklist. Tapi kan Pak ada cermatnya. Jangan lupa, I-nya kan yang pertama, intim cermat. Beda kalau dia cermat intim. Oke ya, ini intim cermat. Oke ya. Nah, cara yang pertama adalah checklist. Kenapa perlu checklist? Ingat baik-baik, karena checklist itu memudahkan si anak untuk selalu mengingat. Oke, itu pertama checklist. Yang kedua, setelah dia menuliskan checklist tugasnya, yang kedua, nah ini yang sering kali dilupakan. Yang kedua buat anak cermat, dipastikan dia selesaikan checklist pertama itu di jam berapa. Jadi jangan borongan sifatnya. Contoh ya, Pak, Ko Jeffrey, saya udah nulis semua nih. Anak saya udah nulis 3. Dia bilang dia akan selesaikan sebelum jam 9 malam. Oke, baik gitu ya. Tapi lebih presisi lagi, lebih detailkan lagi. Oke, yang pertama ini kamu akan selesaikan sebelum jam berapa? Sebelum jam 5 sore, mah. Oke, yang kedua, sebelum jam 8 malam, mah. Kelihatannya kok jauh banget kan? Jam 5 ke jam 8 terus ngapain gitu ya? Ya. Nah, ingat baik-baik. Orang tua yang dominan pasti gini, loh, kok nggak produktif banget? Ya, harusnya jam 5 kamu bisa selesaikan langsung semua. Bapak Ibu, izinkan aja anak Anda berproses, nggak apa-apa. Ya. Jadi izinkan misalnya jam 5, tugas pertama, checklist pertama selesai. Jam 7, tugas kedua selesai. Jam 8, tugas ketiga selesai. Udah. Paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Bu Sela ya. Jadi bikin checklist dan sekaligus bikin timeline-nya. Oke? Nah, di tengah-tengah Anda bikin checklist dan timeline, ada langkah ketiga. Anda bisa reminder, tapi jangan yang berulang. Ya, jangan berulang. Plus jangan mengancam. Itu bikin anak intim cermat kehilangan mood. Ingat lo ya. Kamu udah janji tadi lo ya. Waduh, ya, itu akan aduh si mama ya. Jadi ingatkan, tapi nggak perlu berulang. Oke? Ingatkan, nggak perlu mengancam. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Semoga menolong, Bu Sela. Oke. Ya. Terus ada lagi, ini Bu Mia ketularan Ko Jeffrey nih, manggil saya jadi Bu Kristi. Glenn itu kayaknya stabil ya, Mi. Stabilnya tapi stabil apa ya? Harus ditanyakan ke Ko Jeff nih, harusnya kamu lebih detail. Silakan, Mi. Malah nangkapnya intimnya tok, Ji. Berarti stabil intim kali ya? Oke, bisa jadi. jadi. Aku juga kalau Glenn nangkep intim sih, Mi. Iya kan? Iya, kalau Glenn aku nangkep ada intimnya. Oke. Pantas kalau bikin tugas kayak gitu. Iya, cuman ada pemalunya. Nggak kayak bapaknya itu, kayak mamanya. Mamanya intim banget soalnya, intim kuadrat mamanya. Oh, mamanya intim. Tuh, kelihatan dari renyahnya ketawanya. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi dari Paramita. Kalau Ya. anak keras, aktif, contoh anak suka sikat gigi sendiri padahal lagi sariawan. Biar cepet sembuh, pikir mama aja yang sikatin. Nah, bikin emosi kalau nggak tertib. Gimana cara ngarahinnya? Usianya 2 tahun 9 bulan. Oke. Usia 2 tahun 9 bulan, Ibu, berarti itu usia pengenalan perilaku. Pengenalan aktivitas. Kita harus garis bawahi dulu di situ. Karena pengenalan aktivitas dan pengenalan perilaku, itu bukan penekanannya itu bukan pada aturan mainnya dulu, bukan. Oke? Kenapa? Karena ini pada pola pengenalan perilaku. Lebih pada konsistensi melakukan. Bukan pada bagaimana melakukannya dulu.
Oke? Nah, konsistensi melakukan pada aktivitas daily-nya udah dilakukan tadi oleh Bu Paramita, tetapi bukan berarti meninggalkan cara melakukannya ya, bukan ya. Saya nggak bilang demikian. Tetapi yang saya mau titik beratkan, biasanya seringkali kita jadi orang tua, kita lebih menitik beratkan pada cara melakukannya, tapi kita membuang konsistensi melakukannya. Hari ini kita lakukan, besok kita nggak lakukan lagi. Nah, padahal pengenalan perilaku itu bukan hanya sekedar pada caranya, tetapi pada konsistensi melakukannya. Nah, pertanyaannya baru saya masuk dari Bu ke Bu Paramita. Tadi kalau saya dengar dari Kristi tadi, orang tuanya emosi gitu ya. Kenapa orang tuanya emosi? Karena anak itu keras dan aktif, terus kalau nggak salah tadi juga Kristi bilang suka sikat gigi sendiri ya, benar ya? Ya, padahal Betul. lagi sariawan. Betul, Ya. Kak Jeff. Dan sekilas tadi yang saya tangkap, aktivitas itu dilakukan karena si anak berpikir biar cepat sembuh. Atau mungkin si mamanya yang berpikir ya, biar cepat sembuh. Nah, pendekatannya dua buat Bu Paramita, Bu Mita. Ya. Pertama, jangan dekati anak Anda dengan emosi. Kenapa? Kalau mengacu pada anak keras dan aktif, berarti pendekatannya itu tidak bisa dengan pendekatan yang marah. Tetapi dengan pendekatan melakukan aktivitas bersama. Anak sikat gigi, mama juga sikat gigi. Oke ya? Itu yang sering kali miss. Kita perintahkan anak melakukan, tapi sementara anak 2 tahun 9 bulan, itu lebih melihat pada aktivitasnya mau kayak gimana, yang seperti tadi saya bilang, konsistensinya dan caranya. Kalau konsistensinya udah dilakukan, nah caranya harus konsisten dilakukan, maksud saya. Jadi sikat gigi bersama, Bu. Oke? Sampai kemudian anak itu mulai bisa menikmati dan kita lepas. Kita nggak perlu sikat gigi lagi. Kita tinggal dampingi. Itu cara pertama. Jadi, saran saya, Bu, kalau memang Ibu mau melatih seperti itu, ya, jadi sikat giginya bersama. Nah, nanti pada saat sikat gigi bersama, Ibu tunjukkan cara yang benar. Karena kalau Ibu yang melakukan itu buat anak itu nggak menikmati. Kenapa? Motoriknya nggak berjalan. Gitu. Ya, kinestetiknya nggak terlatih. Karena bagi anak seperti anak intim, dia akan gerak. Dia pingin menyentuh. Dia pingin memegang sikat gigi itu. Nah, kalau ibu yang memegang, bagi dia nggak menarik. Gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Itu hal yang praktikal, yang simpel, yang menurut saya buat Bu Mita bisa menolong. Seperti itu, Kristi. Oke, aku bacain 2 pertanyaan terakhir, Kak Jeff. Ya, oke. Ada yang bertanya, Cik Diana, usianya 8 tahun, anaknya usia 8 tahun, bukan Cik Diana 8 tahun. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, sepertinya keempat karakternya ada semua, dominan, intim, stabil, cermat. Itu kenapa bisa seperti itu? Apa memang bisa di dalam satu karakter ada 4-4-nya? Atau kita cari yang presentasenya besar supaya lebih mudah untuk mengenalnya? Nah, Bu Diana, jawaban Ibu, statement Ibu, benar semuanya. Yang pertama, karakter DISC itu semua ada dalam diri anak, semua ada dalam diri papa, diri mama, dan diri kita semua. Oke? Semuanya ada. Tuh, lihat. Saya menyimak perilaku anak Bu Diana tuh dari layar. ya. Saya simak ya. Nah, kebetulan Bu Diana yang bertanya nih. Ya, jadi Bu, keempat-empatnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita mesti cari prosentasi terbesar. Oke? DISC. Kita cari prosentasi terbesar dan kita urutkan berdasarkan prosentasi. Cara mengobservasinya gimana? Seperti yang tadi saya bilang, lewat kuadran tadi. Ya, DISC. Seperti itu. Oke? Semoga itu bisa menjawab, Bu Diana ya. Jadi tinggal Ibu observasi lebih. Contoh, Bu. Pak, gimana cara menentukan DISC-nya? Kalau 4-4-nya ada. Mudahnya gini, anak Ibu lebih ekstrovert atau introvert? Kalau lagi ngalamin sesuatu, sedih, gampang ngomong nggak? Cari contoh-contoh yang ekstrim ya, Bapak Ibu ya. Dia kalau lagi sedih, dia bisa datang segera sama mamanya nggak untuk cerita? Bisa, Pak. Nah, berarti besar kemungkinan D dan I. Bukan S dan C. Nah, langsung ketemu nggak itu jawabannya? Langsung mengerucut pada D dan I. Itu. Nah, Pak, mana yang lebih dulu, D atau I? Nah, sekarang kita balik. Oke,
Anak ibu lebih senang kumpul dengan orang atau lebih senang sendirian mengerjakan tugas? 50-50 deh, Pak. Oke, kalau 50-50, oke. Senang kalau datang sama mamanya, senang cerita teman-temannya, atau senang menceritakan pencapaiannya? Nah, senang ngomong pencapaiannya. Oh, berarti D yang pertama. Ya, karena D itu hasil tugas. Ingat tadi? I itu apa? People, orang. Jadi bahasa ceritanya anak intim itu orang, bahasa ceritanya anak dominan itu pencapaian. Makanya kalau kita masuk kantor seseorang, saya suka gitu, masuk kantor direksi gitu, masuk dalam ruangan, di dalam ruangannya banyak banyak sertifikat. Ya, saya langsung tahu bosnya ini bos intim. Wah, begitu ketemu 2 menit pertama ngobrolnya ngedrive terus. Wah, intim dominan udah. Ya, oke, berarti intim dominan mintanya apa? Result, margin of profit, revenue-nya berapa gitu ya. Ya, seperti itu. Semoga menolong Bu Diana ya. Udah tahu saya pasti menolong itu. Wajahnya dan anaknya udah pada ketawa ya. Makasih Bu Diana. Ko Jeff, pertanyaan terakhir dari Kak Norman dan Inge. Bagaimana memberi aturan atau nasihat kepada anak stabil cermat? Usianya 12 tahun. Contoh kasus, penggunaan gadget hanya untuk school from home. Berarti tidak lebih, apalagi untuk main TikTok. Gitu. Oke. Nah, Pak Norman dan Bu Inge, saya dekati sekali lagi dari 2 pendekatan. Oke. Ingat, kita kalau Bapak Ibu senang membaca buku ya, ada banyak buku hari-hari ini yang terbit bagaimana kita mengcoaching atau bagaimana kita melatih anak-anak milenial atau generasi apa itu yang terbaru Z misalnya ya. Nah, kalau melihat pada pendekatan yang melihat pada perilaku yang nampak ya, Pak Norman dan Bu Inge terhadap anak Anda ya, anak Anda itu stabil cermat usia 12 tahun. Nah, ingat Bu Inge dan Pak Norman. Rentang usia 7 sampai 9 dan biasanya lanjut 9 sampai 12. Itu adalah usia di mana anak ingin menentukan pilihan-pilihannya sendiri. Itu perkembangan emotionally and psikisnya. Perkembangan emosional anak 9 tahun ke atas itu ingin menentukan keputusan sendiri, memilih apa yang menurut dia baik, sehingga cenderung kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, cenderung bandel. Oke, Bu Inga dan Pak Normal, please dekati dengan pada perkembangan emosionali anak. Semua anak, bukan cuma anaknya Pak Norman dan Bu Inga. Semua anak akan cenderung gitu pada usia itu. Makanya akan cenderung suka, kalau bahasa saya itu, kecenderungan untuk suka melakukan sesuatu sekalipun melanggar aturan. Nah, saya mau dasari pemahaman itu dulu ya, supaya Pak Norman dan Bu Inge merasa nggak sendiri. Ya, bahwa kita semua mengalaminya. Ya, pasti Bapak Ibu yang punya anak usia 12 tahun ke atas pernah mengalami proses-proses ini. Nah, pertanyaannya, contoh kasus yang diangkat itu gadget. Bagaimana memberi aturan atau nasihat kepada anak stabil cermat? Nah, ingat Bapak Ibu, saya melihat Pak Norman dan Bu Inge itu punya pola kecenderungan perilaku, ya. Saya nggak tahu siapa yang mengetik pertanyaan ini. Bagi yang mengetik pertanyaan ini entahkah Pak Norman atau Bu Inge, saya menganggap ini ada kecenderungan orang D dan C. Oke? Nah, karena orang D dan C itu ada dimensi parentingnya. Oke ya? Ada dimensi parenting orang dominan. Nah, saya mau bahas itu dulu singkat, ya. Dimensi orang tua dominan itu pasti ingin meletakkan aturan yang kaku. Sementara stabil cermat, anak ibu, anak bapak, itu bukan aturan kaku. Tetapi aturan yang cenderung tidak menetap. Nah, makanya tabrakannya di situ. Itu ya. Nah, terus orang tua yang dominan dan cermat itu cenderung nggak suka kalau otoritasnya ditantang. Nah, itu yang menyebabkan pertanyaannya ini lahir. Begitu, Kristi.
Nah, saya jawab nih. Saya suka kasih kerangka kayak gitu supaya proses belajarnya lengkap ya. Nah, gimana memberi aturan dan nasihat? Yang pertama, jangan bikin aturan tanpa kesepakatan. Tidak boleh satu pihak. Oke? Jadi, oke. Kamu sama mama, dedek sama papa, yuk kita bikin aturan bersama. Nah, waktu aturan itu dibuat, please Bapak Ibu, pastikan aturan itu sesuai dengan apa yang bisa anak Anda lakukan. Bukan yang Anda mau. Percuma kalau kita mau, sementara anak Anda udah pasti nggak mungkin bisa. Paham ya? Jadi, dekati aturan tersebut pada tingkat proses pencapaian bertahap. Contoh, anak Anda nggak bisa tidur lebih cepat. Setiap malam dia tidur jam 11 malam. Nggak bisa Anda kasih aturan, mulai sekarang tidur jam 9 ya. Nggak boleh. Saya berani jamin Anda frustasi. Oke, mulai besok papa mama kepingin kamu tidur jam 10 malam. Setuju ya? Artinya apa? Tahapannya berproses 11 ke 9 itu berat buat anak. Nah, begitu dia udah sampai di 10 menetap, giring lagi. Oke, sekarang papa mama minta jam 9. Itu akan memudahkan, Bu. Jadi bikin kesepakatan bersama. Yang kedua, standar yang dibangun tolong diperhatikan. Oke? Kesepakati berdasarkan pada proses pencapaian si anak. Ya, dia mau main TikTok misalnya. Oke, papa mama misalnya izinkan kamu main TikTok. Anak sekarang soalnya TikTokan semua, Bu. ya. Oke. Tapi kasih waktu. Oke, dalam satu hari kamu mau upload berapa kali? 5 kali, Mak. Kebanyakan. Ya. Oke, mama minta 4 kali. Mama minta 3 kali, mungkin masih oke. Oke ya. Jadi, bikin aturan yang disepakati dan level kesepakatan yang bertahap. Seperti itu, Pak Norman dan Bu Inga. Semoga menolong. Ya. Gimana, Kak Norman atau Ci Inga, ada yang mau Ada perlu dipertajam lagi, boleh? Kok Jeff, aku penasaran deh. Kalau DISC itu bisa berubah nggak sih? Maksudnya, kalau misalnya kita ada di lingkungan yang berbeda, atau seperti tadi Ko Jeff jawab, ini kan berarti anaknya usia 12 tahun kan. Kalau kita memasuki satu fase atau musim yang berbeda dalam kehidupan, apakah mungkin DISC ini akan berubah? Bisa banget. Bisa. Contoh, saya pernah menangani, ya beberapa waktu pertama kali saya tangani ada seseorang, ya intim dominan. Lalu 5 tahun berselang, saya ketemu lagi dengan orang ini dan waktu orang ini tes, jadi stabil cermat. Sangat signifikan ya perubahannya. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, ternyata trauma. Di rentang waktu 5 tahun ini, orang ini ngalami trauma di mana dia punya teman karib bocorin semua rahasianya. Wow. Jadi benar-benar terpukul, merasa dihakimi, merasa dibuang, dan kemudian dia ambil sebuah kesimpulan di metaprogramnya, cara berpikirnya. Semua orang pembocor rahasia. Sampai kemudian dia ketemu saya, waduh seru banget ketemunya. Saya di menit-menit awal udah merasa, aduh ini berat banget nih. Waktu ya udah saya bilang ya udah kalau memang masih rada sulit untuk kamu ngungkapin, oke, saya cuma berharap kamu jadi pribadi yang lebih baik. Oke? Kita tuntaskan, boleh sekarang? Boleh, Pak. Baru oke, saya mau jabatan tangan. Pak, saya masih pingin ngomong loh, Pak. Oh, boleh, saya bilang. Akhirnya dia cerita gitu ya. Seperti itu. Boleh banget. Dan ingat, Kristi, ekspresi perilaku 3. Oke? Ingat, berarti yang berubah kira-kira yang mana? Tinggal kita lihat. Personality-nya, temperamennya, atau karakternya. Ingat, personality bisa berubah, temperamen bisa dikendalikan, karakter bisa dibentuk. Berarti pada dasarnya ada perubahan kan sebenarnya. Yeah. Sampai kemudian satu titik, kayak saya sekarang. Saya mau isi kayak apapun, udah nggak bisa diubah-ubah. Di 3 segmentasi grafik saya, IC, ICD, gitu. Saya paling rendahnya S-nya, gitu ya. Seperti itu. Berarti itu akan bisa terus bertumbuh sampai
posisi di mana seseorang itu bisa menemukan kestabilan seperti itu ya? Benar banget. Okay. Kalau toh ada perubahan juga, perubahan hanya perubahan segmen. Contoh, IC saya itu 5 dan 4. I-nya segmentasi 5, C-nya segmentasi 4. Misalnya ya, kalau Anda isi tes, itu ada grafiknya Bapak Ibu. Nah, begitu 5 tahun berselang, ya, I-nya saya 6, C-nya saya 5. Tapi tetap IC enggak? Tetap ya Bapak Ibu ya, cuman segmennya aja berubah. Ya, saya saran kalau Bapak Ibu mau mengambil tes, boleh mengambil tes ya. Kita bisa diskusi dan Anda bisa mengisi tesnya. Seperti itu. Wow. Gimana Bapak Ibu? Wah, saya senang banget ini Ti. Bu Inge jawabnya. Terima kasih Ko Jeff. Pas sekali. Pas banget. Tadi Cisela juga menanggapi nih Ko Jeff. Wah, ternyata selama ini, hari ini nih Cisela baru benar-benar memahami bahwa si Grace, anak yang nomor 2 ini, intim cermat. Jadi ada beberapa perilaku yang selama ini mungkin Cisela tanda tanya, dan hari ini dia baru dapat jawabannya gitu ya Cisela ya? Oh, ya saya apresiasi juga Bu Sela ini, saya udah lihat nih di kolom chat ya, Kristi. Saya apresiasi banget, kenapa? Ya, bahasa yang saya apresiasi banget itu kalimat tuh, Ti. Selama ini saya tidak mengerti. Nggak apa-apa, Bu, ya, karena saya pun berangkat dari ketidakmengertian. Saya berangkat dari ketidakmengertian, ya. Lalu kemudian saya belajar, 14 tahun terakhir ini, saya bisa peluk semua orang, saya bisa terima semua orang dengan kelebihan kekurangannya, dan itu yang menyebabkan kita akan sama-sama bertumbuh. Seperti itu. Nggak perlu kita hakimi, kita nggak perlu nilai berlebihan, karena pada dasarnya setiap orang pun masih berproses. Dan Bapak Ibu, tidak adil, tidak pas, tidak bijak kalau kita menilai seseorang di hari ini berdasarkan informasi masa lalu. Oke? Nggak bisa, nggak fair, ya. Karena setiap orang bertumbuh. Dan percayalah, anak-anak Anda itu anak-anak yang penuh dengan keunikan bakat, keunikan perilaku, keunikan kecerdasan. Ya, saya mengutip kalimat dari produk Mas Pion. Banggalah produk-produk dalam negeri. Artinya, banggalah kepada anak-anak Anda, ya, kasihi mereka, cintai mereka, antar mereka pada waktu-waktu di hari-hari ke depan, sehingga waktu Anda tinggalkan mereka, Tuhan panggil kita pulang, ya, rest in peace, kita benar-benar mendapati anak-anak kita jadi anak-anak yang strong, yang kuat, dan mereka terdedikasi semua pada hal yang baik dan apa yang sesuai dengan yang Tuhan maksudkan. Amanahnya, fitrahnya, ya, mandatnya dalam kehidupan mereka. Oke? Seperti itu. Amin. Saya terima kasih buat waktu. Banyak banget yang join. Terima kasih ya. Ya, Bu Mia udah lagi, buka. Bapak Ibu kasih apresiasi. Satu kali lagi ya, tepuk tangan, kasih reactions, kasih jempol. Thank you banget, Ko Jeff. Ya. Thank you banget, kasih. Thank you. Iya, ada Bu Maria Sterling juga ada di sini. Iya. Ya, baru lihat. Makasih. Thank you banget sudah meluangkan waktu ya, Ko Jeff ya. Jangan kapok. Boleh, makasih. Gimana kalau foto bersama dulu? Oh iya, betul, Ko Jeff. Saya jarang foto soalnya, lupa. Nah, boleh nggak tampilin wajah-wajah? Tuh kan, saya bilang foto bersama. Langsung. Yang paling renyah ketawanya tuh, saya lihat dari sini. Vika paling renyah kelihatannya. Ya, salam kenal Bu Eli, Bu Sela, Bu Hana, Bu Maria Helena, ya, Bu Vi, Pak Yonatan. Wah, makasih banget Pak Yonatan menemani saya. Ya, TK Satya Wiguna, ya. Makasih Pak Yonatan, minimal saya nggak sendiri, abis James-nya nggak ada gitu. Saya sama Pak Yonatan Budi, Bu Yeni juga, Bu Christine. Jadi siapa yang foto ini? Nanti yang foto Meme ya, yang PKBM Kingdom itu, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, bagus kok. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Makasih Bapak Ibu ya. Keep in touch, ya. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Bapak Ibu sebentar, Bapak Ibu. Boleh sebentar aja Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nggak kesusahan.
Ada yang saya lupa, Bapak Ibu, ya. Boleh, Ti? 1 menit aja, 1 menit. Boleh banget kok, Jeff. Boleh banget, ya boleh banget. Ini di foto aja ya, Bapak Ibu, ya. Foto aja, sebentar. Di foto aja. Kalau Bapak Ibu punya handphone, sebentar. Saya mau tunjukkan ini tadi, tapi saya lupa. Oke ya. Nggak boleh banyak-banyak nanti batu ya. Sebentar. Nah, ini. Cukup 2 kali lagi, cukup ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Ini membantu Anda, Bapak Ibu. Jadi, Anda bisa foto, ya. Bisa difoto. Ada 2 yang Anda foto, ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Anda bisa foto. Oke, sudah, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Anda foto yang ini, Bapak Ibu. Sebentar. Udah, ini Bapak Ibu foto. Nah, ini yang Bapak Ibu foto. Gitu ya. Ya, kalau Bapak Ibu butuh saya, Bapak Ibu, Kristi udah pada ketawa. Ya, bisa. Tadi saya belum sempat kasih tahu IG saya, nomor handphone boleh, karena sebelum Kristi kasih tahu, saya kasih tahu lebih dulu. Oke. Ya udah, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, ya. Udah, Ti? Udah, thank you. Kita malah takutnya Ko Jeff keburu-buru Oke, thank you. Ada meeting Ya, lain. Ya, it's okay. Ya, masih nanti siang. Ya, makasih. Okay. Thank you banget. Thank you Bapak Ibu semua. Ya, makasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya, bye. Selamat siang. Bye, thank you kok. Ya. Thank you, Selamat siang. Sama-sama. Thank you, Kristi. Thank you. Thank you.